Sisi gelap kita pandang itu cara-cara seperti itu sebenarnya malah menjauhkan dari esensi yang sebenarnya. Betul, karena yang suka belanja misalnya setelah bulan Januari pusing mikir bayarnya. Oke, gitu ya kan? Mereka apa ini Pak? Wis, kamu ambil kebutuhan kamu buat nyayo di rumah hari ini. Iya. Mereka seneng sekali. Iya. Kenapa? Mereka tuh udah dapat rezeki hari ini. Betul. Gitu. Banyak ya, biasanya Desember kan identik dengan pada liburan gitu ya. Liburan kesana kemari. Wah, ketika posting di Instastory-nya, ketika posting di ininya, kayaknya waduh liburan keluarga bersama keluarga gitu ya. Tapi rukunnya cuma foto doang tuh. Ada pengalaman menarik pagi ini baru saya alami. Oh gitu Pak. Ngejamu. Powered by Unimax Power. Oke, kita jumpa lagi dalam acara podcast kita Ngejamu. Wow, bersama Pak Himawan ini ya. Iya. Konselor keluarga, terus kemudian tadi apa lagi? Pengamat masalah keluarga. Dan satu lagi tadi Direktur Eksekutif Family First Indonesia. Family First Indonesia. Utamakan keluarga. Iya. Gitu. Oke, Pak Him, langsung. Ya. Kita ngomongin satu tema, kok saya jadi terinspirasi film Batman ya? Gitu loh. Iya. Oh, karena sisi gelap Natal, the dark side of Christmas gitu loh. Apa yang mau diangkat? Kenapa? Karena kita tahu ya kalau dari secara umum orang mengenal Natal itu wah yang hip, betul, yang ceria ya, terus kemudian sesuatu sosok yang menjanjikan harapan. Tapi kali ini kita membahasnya secara terbalik nih. Iya. Ya, secara terbalik ini biasanya kita renunginnya pada saat Paskah. Nah, ini justru pada saat Natal. Iya. Tiba-tiba Pak Him ini membawakan kabar bukan sukacita nih, kabar yang harus diantisipasi nih. Oke Pak Him, langsung Pak Him, gas. Iya. Jadi menarik sekali bahwa Natal bukan lagi hanya konsumsi dari orang-orang agama tertentu saja, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat negara Arab pun sekarang sudah merayakan Natal juga dengan lampu yang sangat luar biasa, gitu betul. ya. Lalu kemudian juga di Jepang juga demikian, yes, di Jepang, gitu ya. betul. Kemudian di Singapura juga demikian. Jadi kota-kota besar mereka begitu menyambut Natal ini, tapi memang bukan dari sisi religi, mereka dari sisi, kalau saya melihatnya begini, memang Pak Anton. Setelah 2 tahun lebih kita berkutat dengan pandemi, kita berkutat dengan ke masalah, kesedihan gitu ya. Kita perlu menceriakan kembali masyarakat yang sudah terpuruk ini, masyarakat yang sudah mungkin kehilangan pengharapan, apalagi dengan ancaman krisis 2023 ini perlu disemarakkan lagi dengan hey, masih ada harapan loh. Kita masih bisa loh punya optimisme. Nah, ini beberapa negara melihatnya dengan melihat dari sisi positif, yaitu dengan hingar-bingar, dengan sale misalnya, lampu-lampu yang begitu semarak, ingin menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat bahwa meskipun ada masalah tapi ada pengharapan loh. Bukan berarti ini akan menjadi akhir dari segala-galanya. Jangan terlalu terpuruk dengan kegagalan, jangan terpuruk dengan kehilangan, jangan terpuruk dengan depresi. Tidak sedikit juga yang kehilangan, tidak hanya kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis. Dan ini semua perlu dibangkitkan kembali, digairahkan kembali. Itu kenapa saya melihat beberapa negara-negara itu melihat potensi ini sebagai peluang untuk membangkitkan lagi pengharapan untuk menyambut 2023. Saya pengen lebih menajamkan kepada perenungan. Kalau sisi gelapnya Natal itu, kalau secara pribadi apa sih yang harus kita sadari gitu ya? Jadi jangan sampai kita misalkan terjebak dengan satu pemikiran, bahwa Natal seperti ini ya, saya harus begini dan harus begitu. Tetapi mungkin itu kebiasaan. Nah, mungkin apa yang harus kita pikirkan esensinya gitu loh. Jadi supaya kita menemukan meaning yang tepat. Nah, esensinya selama ini memang bisa dikatakan agak hilang sih Pak. Kebanyakan selama ini kan Natal itu ya hanya memperingati dengan belanja-belanja misalnya, sale toko di mana-mana. Hanya sekedar beribadah kalau mereka yang Nasrani misalnya begitu ya, sekedar beribadah saja. Tapi tidak benar-benar menjiwai makna itu sendiri. Kumpul keluarga, tapi yang ada kumpul keluarganya malah ajang pamer ini, ajang pamer prestasi anak, habis terima rapot apalagi gitu ya. Ajang pakaian yang baru, padahal itu semua kan hanya gimmick-gimmick ya.
Padahal kan Natal itu sendiri adalah waktu di mana kita melihat bahwa di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah suasana yang begitu menegangkan mungkin, atau mungkin bukan menegangkan ya, tapi menggelisahkan, seolah-olah kayak nggak ada harapan. Ada sebuah pengharapan, yaitu dari 2000 tahun yang lalu ada seorang yang lahir dan membuat suatu perubahan yang luar biasa dengan mengajarkan kasih, mengajarkan untuk mengampuni, mengajarkan untuk memberikan pengharapan bagi yang putus asa, bagi yang mungkin punya sakit bisa disembuhkan. Nah ini makna untuk pengharapan ini yang saya kira perlu dikembalikan lagi pada porsinya. Jadi bukan hanya sekedar makan-makan, hanya sekedar kumpul-kumpul apalagi pamer, dan hanya bukan sekedar perayaan-perayaan gitu Pak. Nah ini ya, jadi yang tadi Pak Him sudah uraikan itu adalah sisi gelap kita pandang. Itu cara-cara seperti itu sebenarnya malah menjauhkan dari esensi yang sebenarnya. Betul, karena yang suka belanja-belanja misalnya, setelah bulan Januari pusing mikir bayarnya. Oke, gitu ya kan? Kayak yang suka makan-makan nggak terkontrol, akhirnya malah kesehatan terganggu. Gitu kan. Ketika kumpul keluarga malah saling pamer, malah hubungan keluarga jadi nggak bagus. Nah, padahal kita mesti kembalikan lagi. Saya mendorong Pak Him, gimana Pak Him, setuju nggak kalau di Natal momen ini kita justru melahirkan satu gerakan? Gerakan ya, artinya gerakan baik secara pribadi, kemudian kita buat juga kesepakatan dengan keluarga kita. Misalkan membuat satu action yang biasanya sisi gelapnya adalah membuat hedon kita dengan belanja untuk kepentingan kita sendiri. Yuk kali ini kita balik, kita belanja tapi bukan buat kita. Bukan kebetulan ya Pak Anton ya, kalau kita renungkan ya, bukan kebetulan bahwa di satu sisi yang lain ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak punya rumah karena kan kena gempa. Betul, korban gempa ya kan, belum lagi yang PHK segala macam gitu ya. Ini momen dimana kita memang menggali untuk, biasanya kan selama ini hanya hedon untuk diri sendiri ya, selfish, pamer, selfie gitu ya, untuk diri sendiri. Kenapa nggak kita, saya kira hal yang bagus sekali kita latih anak-anak kita dari awal untuk mulai berbagi dengan yang lain. Nggak usah jauh-jauh ya, kalau bisa ke Cianjur ya boleh juga sih, karena memang ada yang butuhkan di sana. Kan sekarang sudah banyak juga badan-badan yang menggalang dana untuk ke sana. Tapi kenapa jauh-jauh? Kenapa nggak dekat rumah dulu? That's right, itu yang saya maksudkan. Kenapa nggak dekat rumah dulu? Sekeliling kita lah. Ya kan, mungkin asisten rumah tangga kita mungkin, atau mungkin yang biasa bantu kita bersihin sampah di jalanan misalnya, yang memastikan jalan kita bersih, satpam dekat rumah kita misalnya, atau mereka-mereka yang terlupakan, kaum marginal yang saya setiap pagi itu selalu ketemu dengan mereka-mereka yang tatapannya tuh kosong Pak Anton, kayak nggak punya masa depan, kayak punya. Dan ketika kita cuman belikan beras sekian kilo gitu ya, yang bagi kita tuh mungkin nggak seberapa ya, tapi begitu mereka terima tuh, loh, ini kan nggak kenal, tapi kok bisa memberi seperti itu. Itu sorot matanya saya nggak bisa menggambarkan kata-kata ya. Itu mereka bahagia banget. Kok ada yang peduli sama saya ya, gitu. Nah itu saya kira itu hal-hal yang perlu untuk kita biasakan dari sekarang. Berhenti memikirkan diri sendiri, berhenti memarahkan diri sendiri, dan coba untuk peduli sama yang lain. Gitu. Nah itu baru satu dari dark side Natal yang biasanya kita hedon, kita selfish dengan kepentingan diri kita sendiri. Nah sekarang kita balik, kita melayani, serve the other peoples gitu ya. Benar. Nah yang kedua juga sisi gelapnya adalah yang tadi ya, soal kepentingan diri sendiri, kepuasan. Itu kan nggak ada habisnya. Jangankan nunggu Natal, hari biasa pun kadang-kadang kita juga lupa gitu ya. Seringkali kita terlalu khawatir dengan diri sendiri, memikirkan keselamatan diri sendiri. Kapan kita mulai mikir ke orang lainnya gitu loh. Betul. Ini waktunya untuk kita peduli. Saya agak miris Pak Anton mendengar kalau setiap kali baca berita gitu ya, ada satu keluarga yang sudah sekian lama meninggal, gak ada yang tahu. Tahu-tahu kecium baunya. Terakhir gitu kasusnya di Kalideres. Nah, gitu. Perumahan Citra Garden. Betul. Satu keluarga itu kan semua baru bingung gitu kan. Rukun warganya, rukun tetangganya juga bingung semuanya. Ya udah lama nggak kelihatan gitu ya. Atau yang lebih miris lagi, di dalam pemukiman yang padat ada yang meninggal berhari-hari, nggak ada yang tahu. Baru ketahuannya setelah tercium bau yang nggak sedap misalnya. Nah, bukankah ini, ini menunjukkan bahwa
semakin lama selfish kita ini semakin kencang. Kenapa nggak kita coba untuk lebih care? Nggak usah, oke lah kalau mungkin tadi, aduh Pak Anton, Pak Himawan, kok mesti bagi sembako, bagi ini. Saya juga terbatas gitu ya. Mungkin nggak perlu bentuk perhatian, nggak perlu dengan kita memberi senyum, menyapa, gitu ya. Saya punya kebiasaan setiap kali saya masuk ke komplek rumah saya gitu ya, saya perhatikan, satpamnya baru potong rambut gitu misalnya gitu. Saya panggil namanya, Pak Soleh misalnya gitu ya, Pak Soleh baru potong rambut ya. Dia kaget gitu, suatu kaget kok tahu nama saya, padahal kan dia lupa, dia kan pakai name tag. Saya tinggal baca namanya, terus yang kedua kok saya tuh tahu ya dia habis potong rambut gitu ya, terus saya senyumin, makasih ya Pak ya gitu. Sesederhana itu kita bisa membuat hidup orang lain lebih baik, hidup orang lain lebih indah. Kita kita ceriakan orang lain dengan kata-kata yang sapaan, kita cermati misalnya, Pak ganteng Pak gitu ya, batik baru ya Pak ya misalnya gitu ya, wah keren Pak gitu, nah lebih sehat kan Pak ya, nggak pucat kayak kemarin misalnya. Nah, itu kan hal-hal sederhana bisa kita lakukan di Natal ini. Saya juga punya cerita kecil. Kalau tadi Pak Him cerita di perumahannya seperti itu, persis saya pun juga melakukan hal yang kurang lebih sama gitu. Saya punya kebiasaan jalan pagi 3/4 jam ya, keliling klaster gitu loh ya. Dan spontan aja gitu loh, misalkan ada tukang sayur yang dekat lagi mangkal di pos satpam gitu loh, ada yang menjaga, 3 orang itu silakan ambil, kamu belanja sayur hari ini, gitu loh ya kan. Mereka, Pak apa ini Pak? Wis, kamu ambil kebutuhan kamu buat nyayur di rumah hari ini. Mereka senang sekali. Kenapa? Mereka tuh udah dapat rezeki hari ini gitu. Betul. Gitu loh, ya kan. Jadi mungkin kalau bagi saya itu hal kecil, tetapi kalau bagi mereka itu luar biasa sekali gitu loh. Orang yang mereka kan mungkin banyak merasa gini, saya ini orang yang terpinggirkan lah, terlupakan lah, bukan orang yang penting lah gitu. Tapi ketika kita memberikan sesuatu, kita sapa, saya kira itu hal yang tapi dengan hal saya memberi pun ya tentunya saya berusaha itu tidak pamrih ya, artinya tanpa pamrih ya. Betul. Bagi saya merefleksikan pemberian itu, artinya saya kok malah menuntut diri saya untuk melakukan itu lebih lagi gitu ya. Jadi bagian saya itu bukan hanya melulu 100% memikirkan apa masa depan saya, bagaimana saya bisa selamat dari situasi ini, dari situasi yang sulit dan sebagainya, tetapi saya juga mulai memikirkan bahwa kalau yang namanya selamat nggak enak cuma sendirian. Selamat itu enaknya rame-rame. Mau sehat pun juga nggak mungkin kita sehat sendirian. Yang lain kita sakit semua. Yang lain sakit-sakitan, yang lain pada nggak ada. Gimana gitu loh. Ini yang harusnya menjadi salah satu esensi bahwa Natal itu sebenarnya sebuah kebersamaan. Tapi bukan dari kelompok yang sama loh. Betul. Saya rasa kalau memikirkan kelompok yang sama, apa kita bedanya dengan orang yang jahat? Benar. Yang selalu memikirkan juga kelompoknya. Betul. Tapi justru disinilah kita menggambarkan bahwa Tuhan yang baik ini memberikan hujan baik orang jahat dan juga orang baik. Semua mengalami ya. Benar. Natal yang terindah menurut saya seperti ini gitu loh. Ketika kita bisa berbagi sukacita kita dengan orang lain, gitu ketika kita bisa melihat senyuman, ketika kita bisa melihat harapan gitu ya. Seperti itu. Benar. Gitu. Dan kalau kita ngelihat Natal itu kan artinya lahir. Ya, kelahiran itu bicara 2 hal. Ada lahir secara jasmani, ya kita lahir artinya lewat orang tua kita. Orang tua kita juga dilahirkan dari kakek kita gitu loh ya. Tapi ada yang kelahiran itu yang saya artikan itu berulang-ulang, yaitu kelahiran secara rohani. Perubahan karakter ya. Saya rasa itu menjadi satu hal yang menarik kalau kita mau merayakan Natal. Ini adalah momen sebenarnya untuk mengingatkan bahwa kita bisa lahir anytime. Betul. Anytime, anywhere gitu loh. Dan memang any moment. Bulan Desember ini juga bulan yang tepat juga menyambut kita kan nanti Januari masuk tahun baru ya. Nah ini waktu kita untuk merefleksi diri kita juga gitu. Seberapa jauh selama ini kita sudah hidup kita lebih banyak ke diri sendiri atau kita sudah jadi berkat buat orang lain. Apakah kita sudah membawa pengharapan bagi orang lain. Coba untuk kita mengevaluasi diri dan kemudian kita lahir kembali. Itu loh kan. Kita temukan apa sih kelemahan-kelemahan kita yang perlu kita ubah. Sekarang juga kita bisa nonton di YouTube, kita bisa nonton di Reels, di TikTok, gitu banyak sekali motivasi-motivasi yang baik untuk perubahan diri. Lalu setelah itu kita lakukan bersama-sama.
Dan yang terakhir ini yang menurut saya yang tidak kalah pentingnya, kita tularkan juga bagi Anda sudah berkeluarga, tularkan pada anak-anak juga. Betul. Karena ini nilai yang sangat baik, Pak. Kayak tadi ya, nilai berbagi dengan orang lain, nilai untuk menghargai orang lain, ya bilang tolong, bilang terima kasih. Itu saya kira juga perlu kita tularkan kepada anak-anak kita juga supaya apa? Nilai-nilai yang baik ini bisa terpelihara, turun temurun. Karena ini juga saya perhatikan belakangan ini anak-anak muda, anak-anak kecil juga agak susah ya untuk peduli, lebih banyak selfishnya, lalu kemudian juga sulit untuk minta tolong, terima kasih. Saya kira ayo kita jadikan Natal kali ini tuh Natal untuk kita tidak hanya memikirkan diri, memikirkan orang lain, tapi juga jangan lupa melangsungkan nilai-nilai yang baik ini bagi anak-anak kita dan cucu kita nanti. Betul. Ya. Bicara mengenai tadi kelahiran kembali dari hal-hal ataupun nilai-nilai yang baik ya, karakter ya. Karakter. Aduh, saya agak sedih kalau mikirin ini. Kenapa? Saya khawatir gitu loh. Jadi salah satu tanda petik kiamat kita itu sebenarnya sudah didahului dengan hilangnya karakter. Hilangnya kasih, hilangnya kepedulian, dan hilangnya rasa kebersamaan. Seakan-akan kita ini hidup berlomba tapi hanya sendiri-sendiri. Kenapa kita tidak hidup bersama-sama untuk memperjuangkan gitu loh ya, satu masa depan yang lebih baik gitu ya. Ini kita tahu berbagai macam mission dan statement, mulai go green, mulai bagaimana dengan lingkungan yang bersih. Ayo dong, banyak sekali cara kita. Tetapi sebelum kita menuju kepada lingkungan yang bersih atau cara kita berpartisipasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, mulai deh awali dengan relasi yang bersih. Relasi yang bersih, relasi yang indah. Betul. Dan itu nggak perlu modal loh Pak Him. Benar sekali. Saya jadi ingat nih Pak Anton. Iya. Banyak ya, biasanya Desember kan identik dengan pada liburan gitu ya. Liburan kesana kemari. Wah, ketika posting di Instastory-nya, ketika posting di ininya, kayaknya waduh liburan keluarga bersama keluarga gitu ya. Tapi cuman rukunnya cuman foto doang tuh. Setelah itu masing-masing gini lagi semua gitu. Seakan-akan harmonis gitu ya. Harmonis ceria gitu ya. Dan kemudian bikin shock ketika sekian waktu kemudian ternyata ribut atau cerai bahkan gitu ya. Nah, yuk di momen Natal yang baik ini juga ada waktunya untuk kita juga memperbaiki juga, berbenah juga. Jadi relasi kita bukan hanya di permukaan, apalagi relasi keluarga ya. Kalau saya dan istri selalu mengingatkan pada anak-anak, jangan sampai ya kamu lebih rukun sama teman-teman ketimbang sama keluarga sendiri. Gitu. Kenapa? Karena namanya teman itu datang dan pergi, ya kan? Tapi keluarga itu mau sampai kapanpun, kamu nggak bisa ganti kakak, nggak bisa ganti adik. Jadi ini momennya memang, kalau memang lagi ngumpul, ya sudah ngumpullah dengan keluarga. Kalau memang ada yang perlu dibereskanlah bersama-sama. Rekonsiliasi untuk perubahan satu kondisi kehidupan yang lebih baik lagi, supaya kehidupan keluarga lebih baik lagi. Saya kira ini juga momen yang tepat. Nah, ini yang terakhir ini menarik nih. Kita tahu ya. Kalau tadi Pak Him menekankan value dari jangan kita akrab sama orang lain, tapi kita melupakan dengan keluarga sendiri, dengan keluarga. Tapi kita tahu sekarang ini banyak terjadi luka dalam keluarga. Natal, sisi gelapnya Natal juga yang tadinya seremonial terlihat seakan-akan harmonis, padahal banyak luka. Harusnya Natal ini juga melahirkan satu satu pendekatan yang baru, satu kasih yang baru, satu keberanian untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Setuju banget. Saya ingat ada sebuah kebiasaan kalau pergantian tahun, ada sebuah lagu yang dinyanyikan, Auld Lang Syne. Auld Lang Syne. Should old acquaintance be forgot? Biarlah kesalahan-kesalahan di masa lalu dilupakan. That's right. And never brought to mind. Jangan diingat-ingat lagi. Aduh, ya kan? Terus jangan lupakan persahabatan, persaudaraan, ya kan? Untuk demi satu kehidupan yang lebih baik. Nah, kenapa kita nggak cuma sekedar nyanyi aja? Jangan lebih dari sekedar nyanyi aja. Kita lakukan benar-benar. Kalau memang saya kira tidak ada salap yang lebih mujarab daripada kata maaf, dan tidak ada sikap yang lebih membantu daripada sikap merendahkan diri. Kita perlu datang merendahkan diri kepada orang yang sudah kita lukai, sengaja atau nggak sengaja. Kita benar-benar minta maaf dengan tulus. Ada pengalaman menarik pagi ini baru saya alami. Oh gitu Pak. Ya, saya kebetulan entah kenapa kan kadang-kadang saya spontan. Saya biasa sebenarnya sarapan, ya tiba-tiba saya pengen makan bakmi tan di Moy. Ketika selesai makan bakmi, ya kebetulan saya ngerokok gitu lah. Selesai ngerokok, saya buang puntung. Dari buang puntung itu ternyata saya ditegor. Saya gengsi dong, kok direktur ditegor gitu. Tapi saya nggak apa-apa, saya tahu gitu loh, nggak apa-apa, saya tahu. Pak, mohon maaf, rokoknya masih nyala. Saya matikan.
Tapi dari situ pun saya nggak tersinggung. Saya malah terima kasih Pak gitu loh. Malah saya berkenalan. Ternyata yang saya kenalan ini ternyata dia adalah kontraktor. Wah. Direktur gitu loh. Dan apa? Jadinya relasi. Bertukar info gitu, bertukar nomor handphone gitu loh. Kenapa? Karena saya tidak ego gitu loh. Betul. Saya terima gitu. Terima kasih loh Pak. Mungkin kalau tidak lewat teguran itu gak bangun relasi ya Pak? Gak ada relasi. Gak punya relasi yang baru. Iya. Jadi saya pikir hal-hal yang terburuk pun itu bisa menjadi satu bridging untuk menemukan satu relasi-relasi yang baik gitu loh ya. Syaratnya tadi harus belajar merendahkan diri. Ya, gitu terima masukan. Kalau memang kita salah, ngaku aja terus terang. Pahim. 20 menit sudah menjadi histori loh. Iya. Ya, dan ini mudah-mudahan menjadi satu enlightenment, menjadi satu hal yang baik lah ya. Dan kita tidak berharap banyak, tetapi mudah-mudahan ada satu kata atau ada satu kunci yang dari percakapan ini yang bisa menjadi sharing yang baik buat Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di acara Ngejamu berikutnya.